Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Yohanes Eudes Andreas, calon guru penggerak Angkatan ke-7, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Presentasi ini untuk memenuhi tugas pada modul 1.1.A.6 pada demonstrasi kontekstual sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan kondisi keadaan daerah asal. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, politisi dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Kiprahnya memajukan pendidikan anak bangsa, membuat hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional yang diperingati pada tanggal 2 Mei setiap tahun dan dijadikan sebagai Bapa Pendidikan Nasional. 1. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berarti menuntun. Tujuan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu dan berfaedah untuk kecakupan hidup secara lahir dan batin. Tujuan pendidikan adalah menuntun. Sebagai guru, kita memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari pernyataan di atas, dapat kita pahami bahwa pendidikan itu dituntun, didampingi agar peserta didik dapat menemukan jati dirinya sendiri. 2. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan, di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Di sini KHD mengelaborasi bahwa pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak, baik mengenai hidup secara pribadi maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Dapat kita pahami bahwa mendidik itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam harus sesuai dengan lingkungan atau tempat tinggal peserta didik, sedangkan sesuai dengan kodrat zaman harus sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti merupakan upaya untuk membentuk perilaku siswa yang tercermin dalam kata, perbuatan, sikap, pikiran, dan perasaan kerja atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karsa, berdasarkan nilai norma dan moral luhur bangsa Indonesia melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan latihan. Pendidikan budi pekerti dimaksud dilakukan di sekolah supaya dapat membentuk watak dan karakter anak agar berperilaku yang baik. Setiap pagi masuk sekolah, anak sudah membiasakan melakukan senyum, salam, dan sapa yang merupakan kegiatan wajib di lingkungan sekolah. 4. Peran pendidik. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai petani atau seorang tukang kebun, dan anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagikan bulir jagung yang ditanam. Bila biji yang ditanam pada tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, dapat tumbuh baik karena mendapat perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung berkualitas baik, namun ditanam di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh tetapi tidak optimal. Di sini kita dapat memahami bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik harus seperti petani. Anak harus disiapkan dengan baik. Pendidikan harus berhamba pada anak. Artinya,
Mereka harus menjadi fokus dan lokus utama dalam pembelajaran di kelas. 5. Trilogi pendidikan. Ingarso sung tulodo, di depan menjadi teladan, ingmadia mangun karsa, di tengah membangun motivasi, tutwuri handayani di belakang memberi dorongan. Dari ketiga trilogi di atas, sebagai guru dan calon guru penggerak, saya harus menjadi teladan ketika berada di depan anak-anak didik, dan berikan motivasi ketika berada di tengah, serta memberikan dorongan ketika saya berada di belakang. Artinya semangat dan sportivitas harus saya berikan kepada anak didik saya dengan baik demi masa depan mereka. 6. Model penerapan pembelajaran di kelas seperti yang terlihat pada gambar. Demikian, terima kasih.